turun tangan itu ke kampung nelayan. Mereka itu nggak punya rumah itu jarang. Jadi rumahnya itu benar-benar pakai bambu gitu ya. Karena mereka beranggapan turun tangan itu eh, nih berdalihnya ke politik ini jelas gitu kan. Sebenarnya kan tidak hanya politik turun tangan Lampung itu, banyak bidang-bidangnya kan. Nah itu sih awalnya meyakinkan anggota untuk rekrutmen bergabungnya anggota turun tangan itu meyakinkan gimana caranya mereka bakal ikut gitu. Kalau soal itu nggak tahu ya kenapa mereka mau gabung. Kurasa aku ngajakinnya coba deh cobain aja pasti asik gitu aku bilang gitu kan karena jangan dibikin anggota Tuta Lampung itu ketika sudah bergabung dengan Tuta jangan dibikin mutung ya istilah kasarnya jangan dibikin mutung tapi cukup lumayan banyak walaupun nggak sampai 1.000 itu di gunung dan kita jalan kaki jadi ada hikmah dan manfaatnya juga sambil kita olahraga dan manfaatnya kita menanam 1.000 pohon itu jadi tadi kan kalau aku alasannya karena suka dengan pelopor turun tangannya. Jangan, lebih baik jangan lihat di situnya. Hai pejuang, balik lagi barengan aku, Leon Wical, dan spesial banget podcast One Tete kali ini kita memperingati ulang tahun turun tangan yang ke-11. Jadi namanya podcast One Tete Special Edition. Nah, untuk edisi pertama spesial 11 tahun turun tangan, kita sudah menghadirkan nih narasumber dari Lampung, yaitu ada Sulisma Diana dari Turun Tangan Lampung. Halo, selamat siang Kak Diana. Halo, selamat siang. Kak Diana gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Kalian gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga Kak Diana. Nah Kak Diana thank you banget udah mau berkenan nih, mau sharing-sharing sama kita. Nah Kak Diana, Leon tuh pengen tahu, dulu itu awal Kak Diana mengenal turun tangan itu dari kapan? Lalu apa sih yang membuat Kak Diana tertarik buat bergabung ke turun tangan Lampung khususnya? Oke, saya bergabung itu awal tahun 2021. Tepatnya itu kalau lahirnya turun tangan Lampung, itu tepatnya di Hari Kartini sebenarnya, 21 April. 2021 ya Kak lahirnya turun tangan Lampung ya berarti? Iya, 2021 tanggal 21 April diperingatinya. Itu harusnya. Cuman kemarin nggak bilang sama si Rosya sekarang yang jadi itunya turun tangan Lampung yang sekarang. Itu kenapa tertarik? Menurut saya kemarin awal bergabung sama Tuta itu ya tempat wadah untuk kita berbagi kebaikan. Menurutku nggak hanya kita belajar menjadi pemimpin yang baik, tapi wadah untuk kita selalu berbuat baik. Gitu. Menurutku turun tangan wadahnya untuk berbuat baik. Oke. Eh Menurut Kak Diana kan turun tangan ini tempatnya untuk berbuat baik atau wadah untuk kita berbagi kebaikan. Nah, Oke. memang hal apa saja sih yang udah Kak Diana lakukan bersama turun tangan nih dari awal berdirinya turun tangan Lampung ya berarti ya di tahun 2021 Kak Diana bergabung sampai saat ini tuh hal-hal apa saja sih yang udah dilakuin oleh Kak Diana bersama teman-teman turun tangan Lampung? Eh, Pertama awal kita waktu itu kita mengadakan kegiatan ini Jumat Berkah. Isinya itu kita bagi-bagi nasi kotak untuk orang yang ada di jalanan. Itu Jumat Berkah. Terus setiap minggunya itu kita selain kita untuk kuliah ya, ada waktu kosong kita kemarin sempat turun tangan itu ke Kampung Nelayan. Kampung Nelayan itu
isinya masyarakat yang ya dominan nelayan ya, sama pendatangnya itu kayak PNS atau apa gitu di situ. Cuman mereka itu nggak punya rumah, itu jarang. Jadi rumahnya itu benar-benar pakai bambu gitu ya. Tiangnya tuh pakai bambu ya di atas laut gitu, pantai ya, di atas pantai. Nah, itu mereka. Paling kita waktu itu kegiatannya adalah donasi donasi pakaian yang masih layak pakai, terus kita ke anak-anaknya itu ngajarin baca tulis, itu setiap minggu. Jadi kita hadir, jadi kayak itu jadi satu tempat yang harus kita kunjungin gitu setiap minggunya. Kalau di kampung nelayan itu jadi kayak udah jadi tempat prioritas gitulah untuk kita jadi kegiatannya turun tangan Lampung pada saat itu di tahun 2021 itu. Terus kita ada kemarin itu setiap minggunya ada bedah buku kali ya namanya. Lupa kemarin itu apa ya namanya, bedah buku. Nah, itu jadi kayak presentasi siapa giliran nanti di setiap anggota Tuta Lampung itu ya bedah buku, isinya apa buku itu, saling sharing. Itu sih, cuman itu doang kayaknya. Selebihnya ya paling untuk donasi kemarin sempat ada ini ya, tsunami. Paling gitu, kalau ada bencana alam, turun tangan ikut andil sih. Collab-nya itu sama ACT. Kalau turun tangan itu seringnya collab-nya sama ACT. Kemarin sempat sama yang awal 2021 yang baru dibentuk turun tangan Lampung itu, ya itu turun tangan sama ini Bang Doni Suandana itu yang turun tangan Sumatera Utara. Itu sih collab-nya. Ya, itu kan berarti Kak Diana itu kan membersamai Turun Tangan Lampung sejak awal berdirinya ya Kak Diana. Ya, Awal-awal tuh ada kesulitan nggak sih Kak? Misalnya ngajakin para muda-mudinya buat gabung atau mungkin kesulitan pada saat menggalang dana, mungkin melakukan fundraising atau apa sih Kak kendalanya ketika membuild sebuah komunitas dalam hal ini berarti Turun Tangan Lampung di awal-awal pada saat Turun Tangan Lampung didirikan? kalau kesulitan pasti ada ya. Jelas waktu pas rekrutmen turun tangan juga sulit untuk ngelengkapin anggota turun tangan itu sendiri, karena mereka beranggapan turun tangan itu nih berdalihnya ke politik, ini jelas gitu kan. Sebenarnya kan tidak hanya politik, turun tangan Lampung itu banyak bidang-bidangnya kan. Nah, itu sih awalnya meyakinkan untuk rekrutmen bergabungnya anggota turun tangan itu meyakinkan gimana caranya mereka bakal ikut gitu. Tapi alhamdulillah kemarin waktu proses rekrutmen berjalan lancar, terus yang ikut gabung juga lumayan banyak ya kemarin. Ada sekitar waktu zamannya saya itu sekitar 25-an orang. Itu udah hampir lumayan ya kalau di Lampung yang barusan membentuk komunitas turun tangan gitu kan. Terus kesulitan yang lainnya sih, kalau untuk donatur mungkin iya banyak yang nggak kenal turun tangan kan, tapi ada juga yang mensupport gitu. Nggak hanya jelas kalau untuk awal-awal pasti pakai uang pribadi dulu kan, tapi lambat laun tetap ada sih, nggak banyak tapi ada, alhamdulillah banyak yang support turun tangan pada saat itu ya. Oke, Kak Diana, di antara berbagai macam jenis atau gerakan kerelawanan yang ada di Lampung pasti nggak cuma turun tangan dong. Nah, kenapa saat itu Kak Diana memilih payungnya itu turun tangan, Kak? Hmm, mau jujur nggak ya ini jawabannya? Boleh, boleh. Harus jujur dong, Kak. Kan spesial 11 tahun turun tangan nih. Saya tahu turun tangan itu
karena ini ya ada Pak Anies Baswedan. Itu karena saya suka dengan apa ya? Iya, suka lah ya, bisa dibilang suka sama Pak Anies Baswedan. Waktu dia ngejabat jadi Menteri Pendidikan. Itu saya sangat suka sama Pak Anies Baswedan. Kenapa? Terus dibilangin sama temen itu yang kataku tadi, ada namanya sebelum aku itu Yuyun Wahyuni, dia bilang ini pelopornya adalah Pak Anies Baswedan loh gitu kan. Masa iya gitu. Coba di ini kulik-kulik lagi, ternyata iya benar, terus dilihat Instagram segala webnya turun tangan, ternyata benar pelopornya adalah Pak Anies Baswedan. Itu awalnya suka, tapi nggak hanya karena Pak Anies Baswedan loh. Uh, kenapa suka? Kenapa ikut gabung sama Tuta itu tertarik aja. Bidang apa komunitas seperti ini kok banyak yang nggak suka gitu. Bukan nggak suka, nggak tertarik gabung gitu kan. Waduh, kenapa ini gitu? Tak kulik-kulik lagi, jadi sebuah kayak tantangan gitu. Kenapa nih banyak yang nggak gabung gitu? Saya coba ikut gabung, saya coba ikut pelajari, terus saya coba ikut kegiatannya, ya lumayan menarik. Ya dah, bersama Yuyun Wahyuni itu tadi, secara nggak langsung ya diajakin teman lah ya, gitu. Diajakin teman supaya gabung jadi anggotanya turun tangan Lampung. Oke, berarti alasan pertama adalah sosok Anies Baswedan dan setelah bergabung ternyata Kak Diana tahu bahwa turun tangan ini merupakan wadah yang cocok untuk berbagi kebaikan buat sesama dan lingkungan sekitar. Iya, Nah, bisa dibilang gitulah. ya, selama berjalannya turun tangan Lampung nih, Kak Diana, apa sih yang membuat Kak Diana bertahan atau betah nih membersamai teman-teman turun tangan Lampung? Saya itu di turun tangan uh, 2 tahunan ya, nggak sampai 2 tahunan. Karena saya waktu itu udah lulus kuliahnya, udah wisuda. Berhubung saya balik kampung, jadi saya serahkan waktu itu ke mana sih namanya, Ideal, namanya Ideal waktu itu. Oh, Kak Jadi Idil, oke oke. nggak bertahan lama juga sebenarnya, Kak. Oh, Hanya nggak sampai 2 tahun saya di turun tangan Lampung itu, karena itu ada kepentingan yang saya harus pulang kampung, nggak menetap di Lampung. Jadi kalau untuk bolak-baliknya jadi agak susah gitu, karena lumayan jauh ya dari kota itu ke desa saya di kampung itu lumayan jauh. Jadi kalau bolak-balik lumayan menyita waktu dan ini sih. Jadi lebih baik saya serahkan ke anggota yang lain gitu. Yaitu Aidil itu penerusnya. Kak Diana waktu itu domisilinya di mana, Kak? Bukan di Nah, Lampungnya atau di mana? Domisilinya waktu itu di mana, Kak? kalau pas di kotanya itu di Sukaramenya, deket kampus UIN. Oke. Itu dulu. Berarti emang jaraknya lumayan ya dari tempat tinggalnya Kak Diana Ya, ke pusat lumayan. perbelanjaan. Nah, Kak Diana, sekarang kan tahun ini, tepatnya tanggal 20 September nanti nih, turun tangan itu kan udah berusia yang ke-11 tahun. Nah, sejauh ini Kak Diana melihat turun tangan itu seperti apa sih, Kak? Antara eh, zaman dulu, bukan zaman dulu sih, beberapa tahun belakang pada saat Kak Diana membersamai turun tangan dan sekarang tuh apakah ada pembeda yang signifikan, Kak? Apalagi kan sekarang lagi gencar-gencarnya tahun politik nih, Kak. Kalau pas zamannya aku itu pas belum ada zaman politik ya. Jadi kalau untuk zamannya Rosya sekarang eh, lebih ke ya anak abah nih gitu. Pasti kan anak Hmm. abah. Terus kalau di zamanku itu pembandingnya kurangnya ini sih ya,
anggota untuk kayak Rosa, kayak kalau zamannya Rosa tuh lebih ke digitalnya lebih mumpuni gitu. Tapi kalau zamannya Oke. aku dulu masih jarang ada yang anggota yang paham akan IT. Jadi kalau untuknya Rosa ini, kulihat, ku perhatikan, alhamdulillah ada peningkatan ya kalau di IT-nya. Kalau untuk donatur kurang tahu saya. Kalau di zamannya Rosa ini yang sekarang. Tapi kalau di zaman saya itu sangat sulit. Tapi ada, alhamdulillah masih ada yang mensupport. Tapi ya bisa lah untuk kita pada saat itu, alhamdulillah bisa. Ya dibantu dengan uang pribadi juga sih. Tapi nggak tahu kalau di angkatannya Rosa sekarang, saya kurang tahu karena saya nggak terlalu instan sih berhubungan komunikasinya sama Rosa gitu. Oke, aku pengen ngulik sedikit terkait dengan teknologi dan digital yang Kak Diana sampaikan tadi. Berarti di eranya Kak Diana dulu itu agak sulit ya untuk digitalnya. Nah, waktu itu Kak Diana itu mengatasi hal tersebut kayak gimana nih Kak? Dengan terkendalanya digital itu. Kalau sekarang kan kalau misalnya buat ngajakin relawan gampang tuh, bisa lewat WhatsApp group atau misalnya dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Nah, kalau dulu dengan keterbatasannya itu Kak Diana mengatasinya kayak gimana tuh Kak? Dulu waktu itu kan ada organisasi kampus ya, kayak Oke. ekstrakurikulernya kampus itu banyak kan. Nah, sedangkan waktu itu teman-teman itu beda-beda tuh ekstra kampusnya, organisasinya. Ada yang HMI itu kan, terus GMNI itu Gerakan Mahasiswa apa itulah namanya, lupa. Pokoknya dari situ, wadahnya dari situ, jadi saling saling mengajak, saling broadcast untuk gabung tuta. Dari situ sih. Cuman kalau untuk IT di zamannya aku tuh udah pakai Canva ya, Mhm. ininya promosinya kayaknya udah pakai Canva tapi lewat HP, di HP loh. Jadi kurang memuaskan sih. Ya karena itu kurang IT itu tadi kalau di zaman aku. Mhm. Kalau zamannya Rosa ini, kulihat wah udah lumayan canggih ya. Mereka kayaknya sering Zoom walaupun nggak ini atau apa. Para Kulihat Gen Z, Gen Z dan Gen Alpha ini ya. progresnya bagus terus ya. Mhm. Oke. Nah, Kak Diana, tadi kan Kak Diana mention bahwa Kak Diana itu merekrut atau mengajak beberapa mahasiswa dari berbagai macam organisasi dan bidang Mm-mm. gerakan. Nah, itu kan pasti mereka punya pandangan atau pemikiran yang berbeda-beda. Nah, gimana caranya Kak Diana waktu itu mempersatukan atau menyatukan pandangan yang berbeda itu di dalam wadah turun tangan Lampung, Kak? Kalau soal itu nggak tahu ya, kenapa mereka mau gabung. Kurasa eh, aku ngajakinnya, coba deh, cobain aja, pasti asik gitu, aku bilang gitu kan. Karena kalian mau berbuat baik nggak? Poinnya sih itu sih aku ngajakinnya. Mau berbuat baik nggak? Kalau mau, oke gabung, nggak takut ikut. Gabungnya di tanggal ini sekian gitu kan, pas rekrutmen itu. Kalau nggak mau berbuat baik ya udah, kataku nggak dipaksakan. Tapi kalau mau berbuat baik, oke ikut gabung. Itu sih poin untuk aku ngajakinnya. Selebihnya ya nggak tahu kenapa mereka mau ikut gabung. Pas ditanya Oke. waktu pas rekrutmen itu, kenapa mau ikut gabung tuta, ya ikut aja gitu. Gak ada alasan yang tertentu sih menurutku ya. Tapi ya menurutku juga kenapa waktu itu hanya, nih, ku bocorin ya, kenapa waktu itu dulu itu kan ada sekitar 25 orang. Lumayan banyak kalau untuk di Lampung. Tapi setelah itu ya yang aktif hanya beberapa orang gitu. Nggak semua 25 orang itu. Nah itu sih Oh, paling seleksi alam ya. mengatasi nanti di zamannya Rosa sekarang, gimana caranya ketika rekrutmen misal ada 20 orang, gimana caranya 20 orang itu ya aktif sampai selanjutnya untuk rekrutmen selanjutnya gitu. Jangan jangan dibikin apa ya,
anggota Tuta Lampung itu ketika sudah bergabung dengan Tuta, jangan dibikin mutung ya. Istilah kasarnya jangan dibikin mutung. Mhm. Jadi mereka apa sih gitu kan? Kalau bisa eh, di ketika buat kegiatan semua itu diikut andil gitu. Jangan Mhm. apa pilih-pilih orang Mhm. anggota turun tangan itu. Jadi semua orang itu harus diikut andil di sebuah kegiatan itu sih. Mhm. Menurutku ya di zamanku dulu Mhm. kenapa mereka mutungnya itu Oke. hanya apa komunikasi ya kali ya Mhm. antar anggota. Oke, berarti itu jadi salah satu strateginya Kak Diana, yaitu dengan menghadirkan atau menjalankan sebuah project di mana dapat merangkul semua divisi dan elemen relawan di dalam turun tangan Lampung itu sendiri ya, tidak memilah-milahkan satu dengan yang lain gitu ya Kak. Iya. Nah, waktu itu juga kita orang pernah ya sama apa ya lupa dari Unila. Tahu kan Hmm. ya Unila ya? Ya. Kita bikin kegiatan juga apa ya namanya lupa. Intinya kegiatannya itu menanam 1.000 pohon. Oke. Menanam 1.000 pohon itu juga kita mempromosikan turun tangan Lampung dan itu dihadiri oleh ya 1.000 peserta harusnya walaupun tidak semua hadir 1.000 peserta kan 1.000 pohon jadi 1.000 peserta tapi cukup lumayan banyak walaupun nggak sampai 1.000 itu di gunung dan kita jalan kaki jadi ada hikmah dan manfaatnya juga sambil kita olahraga dan manfaatnya kita menanam 1.000 pohon itu lupa namanya apa komunitasnya juga pernah collab alhamdulillah dari Unila pun ada yang ikut gabung gitu Setelah project itu ya berarti ya. nggak hanya dari mahasiswa UIN itu tadinya kan Hmm. kebanyakan dari mahasiswa UIN yang ikut gabung Tuta setelah banyak kita collab dengan komunitas yang lain organisasi yang lain alhamdulillah banyak yang ikut gabung turun tangan yaitu kataku yang 25-an orang itu. Oke, itu berarti jadi salah satu strateginya Kak Diana juga ya dalam merekrut mahasiswa supaya nggak cuma mahasiswa UIN doang nih, tapi mahasiswa yang lain juga gitu Uh, ya Kak. ya, Oke, Kak, yang namanya mahasiswa tadi kan Kak Diana juga sempat mention bahwa ada yang keluar masuk, ada yang istilahnya mutung atau mut-mutan dan sebagainya. Nah, waktu itu caranya Kak Diana mengelola mood bukan rekrutmen, mood mahasiswa atau anggota turun tangan Lampung yang menurutnya cepat berubah nih, kadang aktif, kadang enggak. Caranya itu waktu itu Kak Diana ngajakinnya gimana sih Kak ketika mengatasi hal tersebut? bikin kegiatan. Jadi mereka itu Contohnya haus haus aktivitas ya kayaknya ya pada zaman itu ya kegiatan. Jadi di grup itu ngomong kapan nih bikin grup sedangkan kan saya waktu itu lagi ngejar skripsian kan kapan nih ini lagi bikin kegiatan kapan ya sudah dikumpulkan kita bahas rembu kegiatan apa udah gabung lagi tapi nggak banyak ya aku bilang tadi tuh hanya beberapa anggota sih tetap nggak semua di awal rekrut ya tapi alhamdulillah masih ada gitu yang masih aktif di Tuta. oke, Gitu. Kak Diana, pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Nah, sekarang itu kan turun tangan sudah berusia 11 tahun nih. Jadi kan didirikan pada tahun 2013 dan tahun ini tepat 11 tahunnya turun tangan. Nah, ada nggak sih harapan dari Kak Diana sendiri nih sebagai relawan di daerah yang membersamai turun tangan Lampung sejak awal berdirinya turun tangan Lampung buat teman-teman turun tangan yang lain secara umum, Kak? Apa ya? Karena dari saya juga belum sih, Kak.
Leon, menurutku jangan apa ya, itu tadi kan kalau aku alasannya karena suka dengan pelopor turun tangannya. Jangan, lebih baik jangan lihat di situnya. Ya gimana niat kita ya, niat kita untuk berbuat kebaikan. Itu sih menurutku eh, setiap hari itu, setiap saat kita harus melakukan kebaikan. Oke. Untuk di Tuta Lampung sendiri, coba saling koordinasi, nggak hanya maksudnya di kampus. Kalau Rosa kan kayaknya kampusnya UIN ya. Aku bilang tadi, nggak, jangan hanya di UIN, coba collab dengan kampus-kampus yang lain, coba bikin kayak turun tangan, tapi komunitasnya itu di UIN gitu. Jadi turun tangan UIN gitu namanya. Jangan turun tangan Lampung aja. Turun tangan Lampung jadi pusatnya gitu. Jadi setiap kampus kalau bisa ada komunitas turun tangannya gitu. Nanti Oh, di setiap kampus di Provinsi Lampung itu jadi ada komunitas turun tangannya gitu. Nggak hanya di turun tangan Lampungnya. Turun tangan Lampung itu suatu pusatnya. Tapi kalau bisa di setiap kampus yang ada di Lampung itu ada turun tangannya gitu. oke, Bikin berarti turun tangan namanya kampus jadi mana apa gitu ya, ya? Kak? Terserah lah ya namanya apa, intinya Iya. itu bikin di kampus itu sendiri loh. Jadi khusus khusus misal khusus mahasiswa UIN gitu. Terus nanti ada lagi di ITERA, ada lagi di Unila gitu. Khusus untuk mahasiswa Unila, khusus untuk ITERA. Kalau bisa sih itu harapanku di angkatannya Rosa itu diturun tangan Oke, langsung. siap. Gitu Oke, aja. Kak Diana, siap. Kak Diana terakhir nih closing statement atau mungkin ada pesan buat relawan turun tangan di seluruh Indonesia, Kak, khususnya yang ini sekarang turun tangan ini udah hampir mencapai 100 daerah, jadi banyak teman-teman turun tangan yang baru nge-build turun turun tangan daerahnya. Mungkin Kak Diana ada pesan buat mereka, khususnya teman-teman relawan dari Sabang sampai Merauke. Silahkan Kak Diana. Pesanku eh, yang aku bergabung Tuta gak sampai 2 tahun ini, pesanku adalah kita selalu berbuat baik, khususnya nggak hanya cuma manusia, nggak cuma ke manusia berbuat baiknya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Eh, Jangan sampai membeda-bedakan ya, ras, suku, agama, dan lain-lain. Kita semua sama. Eh, Manusia itu diciptakan untuk berguna, bukan untuk bermanfaat. Berguna. Berguna untuk semua ya, nggak cuma manusia, tapi untuk makhluk hidup yang lain nih, kayak tumbuhan, hewan, segala macamnya. Manusia itu diciptakan untuk berguna. Yuk, pejuang bukan, hadapi. Hadapi. Oke. Mantap nih udah sekaligus uh, yel-yel bukan yel-yel ya, tagline closing ya dari Kak Diana. Gitu aja. Oke, Kak. Pokoknya kita Siap. selalu berbuat baik ya, kakak-kakak semuanya. Siap. Oke, Kak Diana, thank you banget udah mau sharing-sharing nih barengan podcast Soan TT di special edition 11 tahun turun tangan. Terima kasih buat Oke, uh, cerita sama-sama. inspiratifnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman relawan di luar sana Semoga ya. dan oke pejuang itu tadi cerita inspiratif dari Sulisma Diana dari Turun Tangan Lampung. Tetap pantengin podcast Soan Tete Special Edition karena next episode pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan? Hadapi. Hadapi. Oke.